Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan. Bocoran nama pemain yang dipanggil nyata memunculkan kontroversi, bahkan mengundang komentar sinis dari media Vietnam. Di sisi lain, Bung Toel kembali jadi perbincangan karena komentarnya yang tak biasa. Sementara Patrick Kluivert justru menemukan bakat luar biasa yang membuatnya bahagia. Ya, Sobat Kamus Bola, penasaran? Yuk simak selengkapnya. Kita mulai dari kabar bocoran 11 nama pemain Timnas Indonesia yang menjadi sorotan. Menariknya, seluruh nama yang muncul memiliki darah keturunan Belanda. Lalu, bagaimana tanggapan media Vietnam? Berikut ulasannya. Bocoran 11 nama pemain Timnas Indonesia ternyata keturunan Belanda semua. Media Vietnam sinis sebut PSSI sengaja. Media Vietnam terus berusaha menyudutkan PSSI seusai memecat Shin Tae-yong dan menunjuk pelatih asal Belanda Patrick Kluivert sebagai juru taktik baru Timnas Indonesia. Media The Taw menuturkan usai tak meraih hasil bagus di Piala AFF 2024, PSSI langsung memecat pelatih Shin Tae-yong yang membawa kesuksesan bagi sepak bola tanah air dalam 2 tahun terakhir. Tak lama kemudian PSSI terus menerapkan rencana Belandanisasi Timnas Indonesia dengan menunjuk Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, ke kursi panas yang baru dikosongkan. Tak berhenti sampai di situ, Timnas Indonesia juga bersiap melakukan naturalisasi 7 pemain lagi untuk persiapan terbaik jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Asia, kata The Taw. Di mana baru-baru ini terungkap skuad beranggotakan 11 pemain naturalisasi Timnas Indonesia dan nama-nama tersebut kemungkinan besar akan tampil pada laga penting, yaitu melawan Timnas Australia di babak ke-7 grup C. Secara khusus, yang berdiri di gawang kayu adalah kiper Martin Paes yang memberikan kontribusi utama dalam 6 pertandingan yang dimainkan di babak kualifikasi terakhir, membantu tim meraih 1 kemenangan dan berbagi 3 poin. Lalu, yang bermain di depannya adalah trio bek tengah yang sudah mengukir nama di liga-liga top Eropa, antara lain Jay Itzes, Miss Hilgers, dan juga Kevin Dix. Yang bermain di 2 sayap masing-masing adalah Calvin Verdong dan Eliano Reinders. Selain itu, Jairo Riedewald dan juga Michel Becker, 2 bintang yang masing-masing bermain di Liga Inggris dan Ligue 1 Prancis juga sedang dihubungi PSSI untuk menyelesaikan prosedur naturalisasinya. Sementara itu, striker muda Rafael Strijk yang berpengalaman bermain di kejuaraan nasional Belanda akan menjadi kekuatan serangan Timnas Indonesia. Selain itu, Ole Romeni, bintang yang bermain untuk Oxford United, diperkirakan akan segera menjadi warga negara Indonesia dalam waktu dekat untuk mempersiapkan laga penting bersama Timnas Indonesia. Saat ini tim asuhan Patrick Kluivert berada di peringkat ketiga grup C dengan raihan 6 poin, lebih rendah 1 poin dari Australia. Oleh karena itu, konfrontasi pada bulan Maret mendatang pasti akan menjadi pertandingan penting untuk menentukan harapan peluang perwakilan dari Asia Tenggara. Beranjak ke topik berikutnya nih Sobat, Bung Toel kembali trending. Komentar tajamnya tentang Shin Tae-yong memancing berbagai reaksi netizen. Apa sebenarnya yang diucapkannya? Yuk, mari kita bahas. Tak terbendung lagi, nama Bung Toel trending imbas olok-olok Shin Tae-yong sebut ex-pelatih Timnas Indonesia itu cocoknya. Tak ada habisnya, Bung Toel kembali menjadi perbincangan hangat pecinta sepak bola lantaran mengolok-olok Shin Tae-yong melalui Instagram story miliknya. Kabar pemecatan Shin Tae-yong yang diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Senin 6 Januari kemarin masih menyisakan kesedihan bagi banyak penggemar Timnas Indonesia. Bagaimana tidak, pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu selama berkarir banyak mencatatkan prestasi gemilang bagi Timnas Indonesia. Bung Toel, pengamat sepak bola Indonesia yang kontroversial, kembali menjadi sorotan netizen di media sosial. Kali ini dia mengunggah ulang video Shin Tae-yong yang tengah mempromosikan sebuah produk makanan asal Korea Selatan. Memang cocoknya jualan ayam, tulis Bung Toel disertai dengan emot tersenyum dan mengedip. Unggahan itu langsung mendapat kecaman dari banyak netizen di sosial media, bahkan di akun X nama Toel jadi trending dengan total lebih dari 31.000 cuitan. Banyak yang menilai tindakan yang dilakukan Bung Toel ini sangat tidak terpuji dan sudah masuk dalam ranah pembulian. Wah, bener-bener dibully terus-terusan nih. Nih orang jahat banget ya, gua orang pertama yang ketawa kalau dia kena karma, tulis salah satu akun pecinta sepak bola. Ada pula akun lain yang menuliskan, "At this point, you can tell that Toel is so obsessed with Shin Tae-yong." Nah, dari sini kalian bisa sebut Toel sangat terobsesi dengan Shin Tae-yong. Selain menyampaikan pandangannya soal Bung Toel yang sudah melakukan tindak bullying, tak sedikit juga netizen yang menyampaikan kekesalannya pada pria berusia 53 tahun itu.
Bang, ya orangnya udah dipecat masih aja nyari duit ya lewat ngehina dia. Towel T-nya T-O ya, tulis akun lain. Sementara, ada pula akun dari media X yang mengomentari, jadi semakin jelas nih kalau selama ini emang ada faktor kebencian ya secara personal yang akhirnya merusak faktor objektivitas dan dari opini yang dia sampaikan nih. Nah, itulah beberapa komentar netizen yang dilakukan oleh Bung Towel di akun Instagramnya. Dan terakhir, kabar gembira dari Patrick Kluivert. Ia menemukan pemain muda yang disebutnya sebagai titisan Filippo Inzaghi. Siapa dia dan apa rencana untuk sang pemain? Yuk, simak penjelasannya. Patrick Kluivert bahagia temukan titisan Filippo Inzaghi yang bisa diandalkan di timnas Indonesia. Patrick Kluivert dijamin bahagia sebab ia telah menemukan titisan Filippo Inzaghi yang dapat diandalkan mengisi lini depan timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud adalah penyerang FC Dordrecht U21, yaitu Hans Raven. Di mana Hans Raven dan juga Patrick Kluivert bertemu di Stadion Madia Jakarta pada Senin 14 Januari 2025 sore. Saat itu, Patrick Kluivert memantau sesi latihan timnas Indonesia U20 yang diikuti oleh Hans Raven. Di mana mesin gol timnas Indonesia U20, sejak 7 bulan terakhir, Hans Raven rutin membela timnas Indonesia U20. Hebatnya, tiap kali membela timnas Indonesia U20, Hans Raven selalu menjadi top skor tim dan memberikan hasil positif kepada skuad Garuda Nusantara. Di mana Hans Raven juga menjadi top skor timnas Indonesia U20 dengan 4 gol saat juara Piala AFF U19 2024 lalu. Status yang sama juga didapat penyerang 19 tahun ini saat timnas Indonesia U20 memastikan lolos ke Piala Asia U20 2025 dengan mencetak 3 gol. Sayangnya, beberapa pencapaian tersebut belum menarik pelatih timnas Indonesia sebelum Patrick Kluivert Sintayong. Dalam wawancara dengan media, Sintayong mengatakan Hans Raven belum layak untuk membela timnas Indonesia senior. Di saat bersamaan, Sintayong tetap memanggil penyerang yang kesulitan mencetak gol bersama klub maupun tim nasional, yaitu Rafael Struijk. Sekarang, era Sintayong telah berlalu dan berpotensi membuka jalan untuk Hans Raven ke timnas Indonesia senior. Ya, demikian berita-berita terbaru seputar timnas Indonesia, mulai dari kontroversi pemain keturunan, trendingnya Bung Towel, hingga penemuan pemain muda yang menginspirasi Patrick Kluivert. Perjalanan timnas Indonesia memang penuh cerita, dan kita semua tahu dan juga tentu berharap hasil terbaik untuk masa depan mereka. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.